Kamu mah kebiasaan mau langsung pulang aja. Terus mau ngapain? Ya di sini aja, aku kan masih kangen. Kan tadi kangennya udah diobatin sayang. Obatnya kurang manjur. Mas Aswin, Ya Bu, buat apa tuh Mas? biasa daging. Buat siapa Mas? Buat istri. Perhatian banget sih. Ya nama juga istri. Mari Bu. Asri, Iya mas. kamu sendiri? Iya. Tumben di sini sih. Iya, aku habis cuci gerah. Apa ini? Daging, habis dapat jatah. Mas? Kamu yang bawa lari istri saya. Narto, kamu dari mana aja? Maaf mas, anak saya sakit mas. Saya harus bawa anak ke dokter. Pak Haji nyariin kamu. Saya motong kambing 5. Sendirian lagi. Kan mas juga udah biasa mas motong kambing. Biasanya kan dibantu kamu. Habis anak saya sakit nggak ada yang nganter ke dokter mas. Itu apaan mas? Oh ini jatah dari Pak Haji. Terus bagian saya mana? Kita aja sama Pak Haji. Pada sore hari, saat itu Aswin sedang membeli makanan untuk istri tercinta. Aswin adalah seorang suami yang penuh kasih sayang terhadap istrinya, sehingga ia selalu menyempatkan membeli makanan untuk istrinya sebelum tiba di rumah. Apalagi kalau dia telah mendapatkan pesanan dari juragan kambing karena pekerjaannya sebagai tukang jagal kambing. Setelah tiba di rumah, Aswin mengetahui istrinya sedang tidak berada di rumah. Aswin pun kesal karena melihat rumahnya berantakan dan Aswin tidak mengetahui Astri pergi kemana pada hari itu. Asri. 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 Berbeda dari Aswin, Astri, istri Aswin, justru tengah asik dengan Rudi, salah seorang lelaki yang sudah dikenal Astri cukup lama. Bahkan Astri dan Rudi menjalin hubungan asmara tanpa sepengetahuan Aswin. Yaudah, kamu langsung pulang Gi. Aku takut Mas Aswin bangun, nanti dia lihat kita. Ya udah, kamu baik-baik di rumah ya. Kamu juga hati ya. Kunci lagi. Mas Aswin. Lama banget sih buka pintunya. Mau jadi apa kamu pulang jam segini? Istri baru pulang kamu marah-marahin. Dari mana kamu? Ya aku habis main lah sama teman-teman aku. Main sama teman. Iya, ya seharusnya tuh kamu bisa maklumin dong karena aku tuh udah lama gak ketemu sama mereka. Kamu gak malu apa kalau dilihatin sama tetangga? Aku gak peduli karena aku gak ngerugiin mereka. Kamu tuh istri Mas. Ah udahlah mas, aku capek tau gak? Saat pagi hari, Aswin kesal kepada istrinya karena belum bangun tidur, sehingga ia tidak menyempatkan untuk menyiapkan sarapan untuk suaminya. Asri. 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 Berisik tau gak ganggu orang tidur? Kamu tahu kan Mas bekerja? Iya tahu. Terus kenapa? Terus kenapa kamu gak siapin sarapan? Ya kan kamu bisa buat sendiri. Terus kan tahu aku lagi tidur. Kamu kan istri Mas. Wajar aja kamu ngantuk. Bangun kesiangan. Kamu pulangnya jam 1. Melihat istrinya yang malas-malasan, Aswin pun pergi meninggalkannya. Mas, Saat suaminya akan pergi, istrinya tetap tidak lupa untuk meminta uang kepada suaminya untuk belanja kebutuhan rumah. Aswin pun selalu memberinya, terlebih kalau untuk urusan rumah. sabun di sampo, bayar kredit baju aku. Semuanya tuh udah habis, gak cukup yang kamu kasih. Makanya kamu hemat-hemat. Kamu gak mikir ya? Kamu tuh bisanya tuh komplain terus. Salah. Ini, Segini doang, kurang kali. kan saya mau potong kambing dulu. Nanti pulang saya tambahin. Ya udah, bener ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Aswin berangkat meninggalkan rumah, Astri mengangkat panggilan masuk dari Rudi yang menanyakan Aswin setelah berangkat. Ya, terus gimana dong? Kita ketemu di tempat biasa aja ya. Ya, kok kamu gitu sih? Tega banget sama aku. Hei sayang. Ih, kamu nyebelin banget sih. Nyebelin apa ngangenin? Nyebelin banget sih. Ya udah ya. Mau kemana? Kan nggak ada suami kamu. Tapi suami aku pulangnya nggak lama. Lagi juga aku tuh pengen shopping. Aku kangen sama shopping. Kangen mana sama aku? Ah, gombal terus. Ayo yuk. Rudi yang kebetulan seorang tukang jualan baju Astri pun menghampirinya dan ingin sekali memiliki sang buah hati. Lantas, Astri pun mengeluhkan kepada Ardi perihal dirinya yang belum mempunyai keturunan. Maka Rudi pun menggoda Astri agar dapat mempunyai keturunan dari Rudi. Ya itu gara-gara aku pulang kemalaman. Tapi sih kamu suruh pulang gak mau. Ya bisa gimana? Udah tanggung bisa pulang malam. Aku tuh bete di rumah. Coba seandainya tuh aku punya anak, pasti rumah aku tuh bakalan ramai sama anak aku. Pasti anak-anak aku itu pada lari-larian di halaman rumah. Dan kalau misalnya aku punya anak perempuan,
aksesoris, bando, baju yang bagus-bagus, yang lucu-lucu. Terus kalau misalnya aku punya anak laki-laki, aku mau beliin dia mainan mobil-mobilan, motor-motoran. Pokoknya kalau misalnya aku tuh punya anak, aku mau banget manjain anak aku. Dan aku pengen banget jadi ibu yang terbaik buat anak aku. Salah kamu sendiri sih. Kok salah aku sih? Ya iya, kamu salah nikahin dia, harusnya nikahin aku. Ya yang salah itu waktu, baru bisa ketemukan kita sekarang. Coba, kalau kita menikah, kamu pengen anak cewek, anak cowok, kita bisa bermain bersama, kita punya anak yang banyak, dan pasti kamu merasa kerepotan banget. Ya kalau misalnya nanti kita punya anak, ya aku maunya pakai pembantu. Kok pembantu? Gak mau ah. Aku maunya anak kita diurus sama kamu. Ya enggak, maksud aku itu anak-anak aku yang ngurus. Pekerjaan rumah, pembantu. Saat sedang makan siang, Raka sahabat Aswin melihat raut muka Aswin sedang kesal. Raka pun mencoba untuk menanyakan apa yang sedang terjadi pada Aswin. Aswin, kamu tuh kenapa pagi-pagi tanpa nggak sarapan dulu tuh? Kamu gak usah bahas sarapan lah. Kalau kamu misalkan gak mau sarapan, minimal ngopi biar seger. Saya lagi kesal. Kamu kesel kenapa toh? Mau tahu nggak? Saya mau berangkat kerja, istri saya nggak siapin sarapan. Mungkin istri kamu lagi sibuk. Ya dia kan istri saya. Ya wajar sibuk. Pulang aja malam-malam. Bangunnya siang. Mendengar keluhan tentang rumah tangga Aswin, Raka tidak bisa membantu banyak karena dia pun belum berumah tangga. Namun sebagai seorang sahabat, Raka tetap mencoba membantu Aswin dengan menyuruh Aswin untuk menanyakan kepada juragan kambing. Salah orang. Sedangkan saya saja belum nikah. Gimana saya kasih tahu untuk masalah anak? Gimana kalau kamu tanya sama Pak Haji? Siapa tahu dia bisa bantu solusi kamu. Nah, kamu mau langsung pulang apa Madam? Aku langsung pulang aja deh, soalnya takut Mas Aswin pulang duluan. Di tengah perjalanan pulang, Aswin melihat istrinya sedang berbincang dengan tukang baju. Tanpa rasa curiga, Aswin pun mengajak Astri untuk pulang bersamanya. Astri, Alamatnya di sana ya? Iya, lurus aja ya Mas. Ya, makasih Mbak ya. Iya. ngapain kamu di sini? Ini aku habis belanja sekalian beli makanan buat kita nanti makan. Sudah, ayo pulang. Tadi siapa cowok yang bareng kamu? Yang mana? Itu yang bicara sama kamu. Rangannya kali. Namanya kok dekat banget. Saat Astri sedang memasak untuk suaminya, Astri pun membuka obrolan, membahas rumah tangganya, dan menyinggung perihal keturunan. Mas, sampai kapan sih kita kayak gini terus? Maksud kamu? Ya aku capek Mas. Udah bertahun-tahun kita nikah, tapi belum juga dikasih keturunan. Aku juga pengen ngerasain jadi seorang ibu, punya anak, gendong-gendong bayi, rumah ini jadi rame. Aku gak kesepian pas kamu gak ada. Ya terus masalah gimana? Kamu tuh ya, kamu itu sebagai lelaki dan sekaligus suami, itu tuh lemah banget. Terus aku harus apa? Kan mas sudah usaha. Ya tetep aja kamu tuh lemah. Udah, nggak mau makan. Astri, Astri. Pada malam hari, Aswin dan Astri tengah berbincang. Aswin mengusulkan kepada Astri agar mereka mengadopsi seorang anak. Mendengar yang diucapkan oleh suaminya, Astri pun menolak dengan kesal karena Astri merasa bahwa dirinya masih sehat dan ingin memiliki seorang anak dari rahimnya sendiri. Mas jadi kepikiran apa yang kamu katakan tadi. Kita harus punya anak. Ya haruslah. Mas punya ide. Gimana kalau kita adopsi anak? Gak, aku nggak mau. Kenapa? Kan sama aja. Mas, aku tuh kan kayak wanita lain, Mas. Mengandung, melahirkan, menyusui. Pokoknya aku mau punya anak dari rahim aku sendiri. Iya, Mas tahu. Kan sama aja. Kamu bisa memberi kasih sayang sama dia. Mas, kamu tuh jangan nutupin kelemahan kamu dengan cara adopsi ya. Udahlah, pokoknya aku nggak setuju. Keesokan harinya, Astri menemui Rudi yang sedang menjajakan dagangannya. Astri menceritakan kekesalannya tentang Aswin yang ingin mengadopsi seorang anak. Astri yang sudah tidak tahan dengan keadaan rumah tangganya, Astri meminta agar Rudi hidup bersamanya dengan cara mencari sebuah kontrakan untuk mereka tinggal. Iya, aku mau. Tapi nyarinya yang jauh ya. Soalnya aku nggak mau inget-inget Mas Aswin lagi. Oke, kita pergi yang jauh. Tapi kamu di dekat aku kan? Kamu mah bisa aja. Aku nanyanya serius. Yaudah, kita ini sekarang aja yuk. Kalau hari ini aku masih ada kerjaan sayang. Bagaimana kalau kamu pulang dulu? Kalau kerjaan aku udah selesai, aku ke rumah kamu. Yaudah deh, aku pulang dulu ya. Nanti kalau misalnya aku udah dapet, aku kabarin kamu ya. Kamu hati-hati di jalan ya. Ya. Setiba di rumah, Astri langsung mencari beberapa alamat kontrakan lewat internet dan berharap ia menemukan kontrakan tersebut agar segera pergi dari suaminya. Tengah sibuk mencari kontrakan di laptopnya, tiba-tiba datanglah Rio, adiknya dari suaminya. Assalamualaikum. Siapa ya? Mas Rudi kali ya? Ya, kamu. Mau ngapain kamu? Disuruh sama Mas Aswin ambil batu asahan, Mbak. Ada di dapur, belajar sendiri. Ya, Mbak, kasih.
Emang Mas Aswinnya kemana? Biasa Mbak, di tempat Pak Haji. Kira-kira pulangnya jam berapa? Tahu Mbak, soalnya masih banyak kerjaan. Kontrakan buat siapa Mbak? Kamu atau aja. Udah sana, tadi tungguin sama Mas Aswin. Ya Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa tutup pintunya. Ya Mbak. Setelah Astri mengetahui kalau suaminya sedang ada pesanan, menjadi kesempatan emas untuk mengundang kekasih gelapnya, yaitu Rudy, untuk datang ke rumahnya. Ya udah cepat kesini ya. Oke. Saat Rudy sudah berada di rumah Astri, mereka berdua mencari kontrakan secara bersamaan. Setelah mendapat kontrakan, Rudy dan Astri berniat untuk segera mendatangi kontrakan tersebut. Iya. Mana coba? Oke, di mana itu? Aku udah dapat alamatnya sama nomor teleponnya. Kita telepon sekarang aja yuk. Ini sekarang. Iya, takut udah ada yang booking sama orang. Soal kontrakan gampang. Nanti kita cari yang lebih bagus dari ini. Tapi kan aku sukanya sama yang itu. Sukaan mana sama aku? Atau mau gombal terus nih? Tapi kamu suka kan digombalin? Enggak, biasa aja. Yakin biasa aja. Yakin? Oke, serius. Serius? Serius biasa aja. Iya. Serius. Serius? Rio, ini jatah kamu. Makasih ya Pak Haji. Hari ini saya bisa makan daging. Ya kalau di sini selalu makan daging terus. Setelah selesai memotong kambing, sang juragan kambing memberikan pelor kambing untuk Aswin karena Aswin belum mempunyai keturunan dan berharap agar Aswin segera mendapatkan momongan. Ini jatah kamu. Oh, terima kasih Pak Haji. Beda sama Rio. Beda apanya Pak Haji? Kalau ini peluru, bagus buat keturunan. Ah, Pak Haji bisa aja. Sekarang tugas kamu berdoa dan ikhtiar. Semoga dikabulkan. Yuk Pak Haji, pamit Pak Haji. Iya. Nato, pamit duluan. Ya mas, selamat terbang mas. Ah, bisa aja kamu. Narto, cepetan. Sudah mau mangkat maghrib. Rudy yang masih berada di rumah Astri bergegas untuk segera pulang. Namun Rudy dicegah oleh Astri agar dia tidak buru-buru untuk pergi dan melanjutkan kembali obrolan hangat dan mesra di antara keduanya. Aku pulang ya. Ah, kamu mah kebiasaan mau langsung pulang aja. Terus mau ngapain? Ya di sini aja, aku kan masih kangen. Kan tadi kangennya udah diobatin sayang. Obatnya kurang manjur. Yakin aku nggak boleh pulang. Iya, di sini aja. Tahu nggak? Aku tuh kangen terus sama kamu. Oh, makin sayang sama kamu. Mas Aswin, Ya Bu, bawa apa tuh Mas? biasa daging. Buat siapa Mas? Buat istri. Perhatian banget sih. Ya nama juga istri. Mari Bu. Asri. Iya, Mas. Udah pulang? Kamu sama Iya. tumben di sini. Iya, aku habis cuci gerah. Apa ini? Daging, habis dapat jatah. Oh. Mas? Nggak ada bumbunya? Udah habis. Habis. Kenapa nggak bilang? Iya, aku lupa. Saat pagi hari, Aswin sedang berada di depan rumahnya, melihat istrinya sedang menjemur sprei. Aswin pun menanyakan kepada Astri, karena Aswin masih ingat kalau sprei yang baru saja dijemur oleh Astri, baru saja kemarin diganti olehnya. Perasaan baru kemarin diganti sprei itu malah dicuci lagi. Iya, kemarin aku habis minum teh di kamar, terus ketumpahan jadi takut lengket. Mas, mau aku buatin teh? Boleh. Yaudah, tunggu ya. Nih, Mas, tehnya diminum dulu. Terima kasih. Oh ya Sri, Mas mau ngomong, kamu masih tetap dengan pilihan kamu. Masalahnya apa? Rencana Mas mau adopsi anak. Itu lagi. Ya sebenarnya aku masih keberatan, Mas. Tapi kalau Mas maksa, ya terserah deh. Yang penting, Mas tahu bibit-bibit bobotnya. Jangan sampai nanti jadi masalah buat kita. Ya pasti mau usahain cari yang terbaik. Yang jelas, orang tuanya dan latar belakangnya. Udahlah, serah. Aku capek mau istirahat. Nah, Aswin, ini baru keputusan yang tepat bahwa kamu pengen adopsi anak. Ya semua ini saya lakuin bagi istri saya. Tapi kira-kira istri kamu setuju gak yuk dengan foto-foto yang ada di sini anaknya? Ya seenggaknya saya sudah berusaha. Dan anak ini juga latar belakangnya baik-baik. Ah, ya wis lah kalau begitu. Semoga saja kalian jadi keluarga yang bahagia, hidup bahagia, yuk. Amin. Yuk. Yuk, Ya Mas. dari mana kamu? Kau tumben aku bener. Biasa Mas, habis lamar kerja. Mas dari mana? Ini dari panti asuhan. Ini abangmu ini pengen adopsi anak. Bagus tuh Mas. Biasanya kalau di rumah ada anak, rumah tangganya makin harmonis loh Mas. Ah kamu yuk, saya udah berkeluarga saja. Oh, kamu so tahu. Saya saja yang belum berumah tangga tidak tahu yo. Kata orang-orang begitu Mas. Sudah kalau gitu kita pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Yaudah, kamu hati-hati ya. Ya. Perasaan cowok itu datang Mbak Asih terus loh. Yang bener, Bu. Iya. Api yang pernah. Gimana kalau ketahuan? Iya. Bagaimana ketahuan suaminya? Marah banget pasti ya. Biarin dia tuh rasa. Mami juga dia. Iya. Nggak takut tapi suami tukang jagal. Tapi itu kan terserah dia. Kalau ketahuan sadis, aduh. Ada akibatnya. Saat Aswin akan tiba di rumah, Aswin bertemu dengan Rudy, si tukang jualan baju yang sudah menjadi langganan istrinya. Rudy yang kaget, ia pun langsung pergi. Maaf mas, Kayaknya saya kenal sama dia. Gak usah, biar saya antar saja. Jangan, tidak apa-apa, tinggal deket hati kamu. Oke. Emang udah biasa. Mas Aswin, Ada apa ibu-ibu? iya Mas Aswin, jangan marah. Ya bu, ada apa? Ibu aja deh ngomong. Tapi maaf ya, jangan marah ya kalau saya bilang kasih tahu. Maaf banget ini ya. Demi kebaikan bersama, demi kebaikan rumah tangga Mas Aswin ya. Tapi jangan marah ya. Maaf banget nih sebelumnya. Kayaknya Mbak Astrid sering keluar sama cowok dah. Setahu saya. Tapi maaf loh Mbak Aswin. Orang tiap hari datang ke Ibu rumahnya. Yakin. Saat masuk ke dalam rumah, Aswin menanyakan perihal obrolan dari tetangganya kalau Astri bersama lelaki lain. Itu siapa laki-laki yang sering jalan sama kamu? Laki yang mana, Mas? Gak usah pura-pura bodoh kamu. Maksud Mas apa ya? Kamu tahu berita yang sedang beredar saat ini? Warga sering ngomongin kamu. Kamu sering jalan sama laki-laki lain. Dan laki-laki itu main ke rumah. Dia siapa? Oh, gosip murahan itu. Jadi kamu lebih percaya sama gosip murahan itu? Iya, Mas percaya. Aku ini istri kamu, Mas. Aku yang bela-belain 3 tahun hidup sama kamu, yang sabar gak punya keturunan sama kamu, terus kamu lebih percaya sama gosip itu? Oke lah, kalau emang Mas percaya sama mereka, aku yang pergi. Apalagi sih, Mas? Mas akui Mas salah udah percaya sama mereka. Mas gak mau sampai kehilangan kamu. Apalagi kamu direbut sama orang lain. Mas punya sesuatu. Ini Mas dapat yang mau kita adopsi. Mungkin kamu suka. Dia dari keluarga baik-baik. Dia bakalan jadi anak kita nanti. Astri tidak ingin menunda waktu lagi. Lantas Astri pun segera mengabari Rudy dan berencana besok pagi setelah suaminya akan berangkat memotong kambing, Rudy harus segera menjemput Astri. Lagian kan kita juga udah punya kontrakan baru, kita harus cepatnya pergi. ya udah, besok kita akan pindah ke kontrakan baru. Tapi besok Mas Aswin nggak kerja, pasti dia ada di rumah seharian. Kamu tenang aja sayang, aku bakal punya rencana buat suami kamu. Maksudnya? Aku bakal buat orderan fiktif buat suami kamu. Dan besok aku akan nyuruh suami kamu untuk memotong kambing buat haki kamu. Yakin? Ya sayang, kamu tenang aja, aku yakin. Ya udah deh, terserah kamu. Dan nanti kalau suami kamu pergi, kamu segera hubungin aku. Dan aku akan siapin semuanya. Ya, besok aku kabarin kamu ya sayang. Oke sayang. Ya udah. Mobilnya sama SRK jalan Pak ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Pada pagi hari, Rudy sudah berada di suatu tempat sedang menunggu kabar dari Astri. Pertanda sudah siap untuk menjemput Astri dan pergi dari rumahnya. Astri, Ya Mas, mau kemana? Mas ada dadakan orderan pot kambing. Oh, berarti nanti dapat duit dong. Oh, ini ada rezeki ya. Emang potong berapa kambing? 2 kambing buat kekahan anak laki-laki. Oh, bagus deh. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo sayang. Iya kan aku nunggu suami aku pergi dulu. Tapi suami kamu nggak curiga kan kalau kamu mau pergi? Enggak kok, aman. Ya udah, kamu siap-siap. Aku udah sewa mobil di rental nih. Kamu udah di mana sayang? Aku segera ke sana. Ya udah, cepetan nih sayang, aku tunggu. Ya. Aku segera ke sana. Asti? Mana Gus ya? Ada barang yang mau kebawa. Masukin, masukin dulu. Ini barangnya bawa dulu, Mas. Saat sedang membereskan dan memasukkan barang-barang Astri ke dalam mobil, Astri dikagetkan oleh Aswin yang menelponnya. Halo, iya Mas. Halo. Loh, kenapa Mas? Oh, ya udah, hati-hati ya Mas. Ayo Mas, aku sudah mau jalan. Ini gak dibawa. Ya udah bawa. Buat. Asti, buruan. Astri dan Rudy pergi dengan terburu-buru. Khawatir ada tetangganya yang mengetahui Astri pergi bersama lelaki yang sama. Karena tergesa-gesa, Rudy hampir menabrak satpam yang sedang berjalan. Namun Astri dan Rudy melanjutkan keberangkatannya tanpa mempedulikan satpam tersebut. Pelan-pelan dong mas, bawa mobilnya, ini jalanan kampung. Ya Pak, maaf Pak. Mbak Astrid. Assalamualaikum. Astri, Aswin kesal saat Astri tidak ada di rumah dan Aswin pun curiga kalau Astri melarikan diri dari rumah karena melihat lemari pakaian yang kosong dan perhiasan dibawa pergi juga oleh Astri. yuk, kamu ke rumah saya sekarang. Saya curiga sama istri saya. Pokoknya kamu kesini cepat, saya tunggu.
Aswin semakin kesal saat satpamnya memberitahu kepada Aswin kalau Astri pergi bersama seorang lelaki yang kemarin sudah mengantarkan Astri ke rumahnya. Kamu tahu nggak arahnya kemana? Ke jalan raya sih mas. Udah deh, Tok. Ya mas. Kasihan mas Aswin, istrinya dibawa orang. Aswin tampak bingung kemana ia harus mencari istrinya. Tiba-tiba, Rio teringat saat Astri pernah mencari kontrakan untuk temannya Astri. Dan Mas Aswin ingin selalu memenuhi kebutuhan Mbak Astri. Saya nggak habis pikir, Mas. Saya rela Astri meninggalkan saya, karena saya tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Saya rela Astri meninggalkan saya, karena dia tidak cinta sama saya. Tapi, saya tidak rela kalau ada orang lain ngerebut Astri dari saya. Saya harus cari dia. Saya paham dengan kondisi Mas. Tapi Mas Aswin nggak bisa cari Mbak Astri dengan kondisi Mas emosi seperti ini. Sekarang, Mas Aswin tenangin diri Mas dulu. Dan pelan-pelan Mas Aswin cari Mbak Astri. Gimana caranya? Coba Mas Aswin cek laptopnya Mbak Astri. Untuk apa? Waktu saya kesini ambil batu asahan, saya lihat Mbak Astri sedang mencari rumah kontrakan di internet. Siapa tahu dari salah satu rumah kontrakan itu, Mbak Astri pindah di situ. Saya tidak bisa main laptop. Oke, saya bantu Mas Aswin. Saya bantu. Astri dan Rudi sudah tiba di tempat tinggal barunya. Astri merasa lega dan senang sudah pergi jauh dari suaminya dan bisa melanjutkan hubungannya dengan Rudi lebih jauh. Nanti kalau ada rezeki lebih, kita bisa nyari kontrakan yang lebih bagus lagi. Ya, mantap lagi. Aku juga pengen kali punya rumah sendiri. Yang sabar sayang, nanti kita bisa beli rumah sendiri. Jika kita punya modal. Modal apaan? Modalnya. Mau modal aku kali. Iya itu punya kamu. Enggak deh, ini modal kita bersama. Jangan ngambek dong. Pertama-tama, masukin ke internet. Ini history, kita bisa lihat apa aja yang Mbak Asti cari. Ini Mas, rumah kontrakan daerah Nganjuk dan sekitarnya. Ini Mas, tapi banyak banget Mas. Rumah sebanyak itu gimana saya mau carinya? Saya akan catat alamatnya, tinggal Mas datangi aja. Itu pun kalau Mas ingin menemukan Mbak Asti. Sudah, lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Ya Mas. Di dalam pencariannya, Aswin mendatangi beberapa kontrakan, namun tidak satupun kontrakan yang menunjukkan ada keberadaan istrinya. Cuma tanya, di sini ada penempatan kontrakan baru nggak Bu? Oh, nggak ada, Mas. Kira-kira tadi malam Bu? Nggak ada. Ini aja masih kosong kok. Oh ya udah deh Bu. Ya kalau Mas mau tempatin nggak apa-apa. Makasih Bu. Oh iya. Si Pak, numpang tanya. Oh ya. Di sini ada kontrakan kosong nggak Pak? Wah, kalau di sini penuh semua, Mas. Kira-kira ada yang pindahan nggak Pak yang tadi malam? Kalau di sini tuh penghuni lama semua, Mas. Oh gitu ya Pak. Ya Pak, makasih Pak. Oh iya, sama-sama. Aswin bertanya-tanya dan mencurigai siapa Rudi sebenarnya. Siapa ya cowok itu? Jangan-jangan ada hubungannya sama si Asri. Ini aku udah beli makanan kesukaan kamu kok. Bentar lagi aku sampai sayang. Kamu tunggu ya. Mana makanannya? Ini makanan. Jadi masuk, aku udah lapar. Setelah tiba di sebuah kontrakan, Aswin melihat Rudi berada di kontrakan tersebut dan masuk ke dalam kontrakan. Kamu yang bawa lari istri saya. Betapa kagetnya Astri dan Rudi saat Aswin memergoki Astri sedang bersama lelaki lain. Tapi aku mau ikut sama dia. Dan kamu tahu alasannya kan, Mas? Kamu tuh nggak bisa bahagiain aku, Mas. Kamu nggak bisa ngasih aku keturunan. Kamu tuh laki-laki lemah, Mas. Kamu dengar kan? Asri bilang apa? Aswin sudah kesal di ujung tanduk. Tanpa sadar, Aswin melukai Rudi hingga terjadi pertumpahan darah hingga Rudi kehilangan nyawa. Warga Purworejo digemparkan oleh jasad di sebuah kos-kosan dengan bersimbah darah yang tidak diketahui siapa jasad tersebut. Dari hasil visum Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk, korban ditemukan dengan beberapa luka di tubuhnya akibat terkena senjata tajam hingga korban meninggal dunia.